Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan sukacita. Senang sekali saya MIA Shaneta hari ini kembali menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Romo Diocesan Ignatius Wahyudi Paweling atau akrab disapa Romo Yudi. Kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Yudi. Terima kasih. Salam jumpa untuk sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, segera kita mulai acara ini dan sebagaimana biasa acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Yudi. Silakan Romo. Sahabat-sahabat rohani Katolik dimanapun berada, marilah kita mengawali permenungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami hendak merenungkan firman-Mu yang akan kami renungkan sepanjang hidup kami ini. Semoga pengalaman iman Nabi Yeremia dan juga Yohanes Pembaptis yang kami peringati pada hari ini wafatnya, mengobarkan semangat bagi kami untuk sungguh-sungguh menjadi martir-martir kecil keseharian di dalam kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampaikanlah kepada Yehuda segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka. Bacaan diambil dari kitab Yeremia. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku mengentarkan engkau di hadapan mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya ya Allahku. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya ya Allah Rajaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah,
Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita persiapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yesus dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodes menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita bicarakan topik hari ini ya, Romo Yudi. Menurut Romo Yudi, hal-hal penting dan menarik apa yang rasanya perlu ini untuk disampaikan? Terima kasih Ibu Jin untuk kesempatannya. Setelah saya mencoba membaca bacaan pertama, kemudian Mazmur, dan juga bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Saya mencoba memberikan satu inspirasi. Semoga inspirasi ini boleh menjadi sebuah spirit gitu ya, semangat bagi kita orang-orang Kristiani untuk boleh menjadi saksi Allah
di dalam kehidupan kita. Mhm. Maka inspirasi yang saya tawarkan untuk sahabat-sahabat oase rohani Katolik dimanapun berada adalah menjadi martir-martir kecil dalam keseharian. Itu inspirasi yang saya coba tawarkan Ibu dalam permenungan pada hari ini. Ya, ini satu yang luar biasa loh Romo, martir-martir kecil. Iya. Nah, mungkin bisa Romo tolong jelaskan, menjadi martir itu saja tidak mudah ya Romo Iya, ya? betul. Ya, nah mungkin bisa Romo jelaskan pengertian martir itu sendiri seperti apa, lalu contoh-contoh bagaimana menjadi martir kecil dalam kehidupan kita. Iya. Terima kasih Bu. Kalau kita berbicara tentang martir kan orang yang memberikan kesaksian gitu ya. Kesaksian akan Allah. Dan itu berpuncak pada sebuah pemberian diri yang total. Mereka rela mati untuk Allah, untuk sesuatu yang benar. Seperti itu. Itu juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ya. Iya. Dan juga yang juga dialami oleh Yeremia. Mereka adalah para nabi yang diutus Allah memberikan kesaksian tentang kebaikan, tentang keadilan, tentang kebenaran. Tetapi endingnya mereka ya tadi mati. Oleh karena apa? Oleh orang-orang yang punya kuasa, kan? Orang yang tidak suka dengan kehadiran mereka. Ya. Itulah yang membuat mereka kemudian menjadi martir. Maka berangkat dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam bacaan-bacaan hari ini, maka saya tadi menawarkan menjadi martir-martir kecil dalam keseharian. Iya. Seperti itu. Romo, pengertian martir tadi yang Romo ceritakan itu mengandung unsur memberikan kesaksian sampai berani menghadapi kematian. Iya, betul. Iya Romo ya. Iya. Nah, rasanya tidak selalu mudah bagi kebanyakan orang. Iya. Mereka kalau suruh memberi kesaksian pasti mau ya Romo ya, bersedia. Tapi kalau dibilang mau mati nggak sampai mati gitu, mungkin susah ya Romo ya. Iya. Nah, saya ingin bagaimana Romo bisa memberikan satu, mungkin bukan solusi ya, satu pengertian bahwa menjadi martir itu tidak perlu takut. Dan bukan takut mati dulu gitu kan Romo ya? Iya. Bisa tolong Betul, ya. Romo berikan pencerahannya. Kalau kita berbicara tentang martir atau martiria itu kan salah satu dari 5 panca tugas gereja ya. Diakonia, kemudian kerigma, kemudian liturgia, dan salah satunya adalah martiria, memberikan kesaksian. Maka kalau kita berbicara tentang kemartiran, itu saya tentunya mendasarkan dalam bacaan-bacaan hari ini, Ibu ya. Kalau dalam bacaan pertama itu menarik sekali bagaimana Yeremia itu dipanggil, dipilih, dan diutus oleh Allah untuk menjadi nabi. Dan itu yang menjadi menurut saya hal yang istimewa dalam diri Yeremia. Dan kalau kita melihat bagaimana Allah memilih Yeremia itu, seperti dalam bacaan pertama hari ini, sebenarnya dimulai dari Yeremia 1 sampai 19. Bagaimana Allah itu kemudian memanggil, memilih, dan mengutus Yeremia ini. Dan panggilan Allah itu ternyata sudah sejak kecil. Yeremia sudah ditetapkan untuk menjadi nabi, itu sejak dalam kandungan ibunya. Tadi bisa melihat bagaimana sebelum engkau dikandung, ya kan? Aku sudah mengenal engkau, kan gitu. Berarti Allah yang sudah menentukan dan memilih dan mempersiapkan Yeremia itu untuk menjadi nabi Allah itu. Kalau berbicara menjadi nabi, berarti menjadi corong Allah, mulut Allah untuk mewartakan keselamatan Allah. Karena orang-orang Israel pada waktu itu sudah tidak lagi setia kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah dan mereka itu menyembah ilah-ilah yang lain. Maka
karena Allah itu, Israel itu disebut sebagai umatnya, dan umat Israel, Allah itu disebut Allah umat Israel, maka Allah itu selalu menghendaki umat Israel itu selalu berbalik kepadanya. Maka dia mengutus Nabi Yeremia. Dan dalam perutusannya itu, ternyata Allah itu selalu meneguhkan itu, ya. Maka tadi dikatakan dalam bacaan pertama, sekali peristiwa Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitkanlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Kita bisa mengerti bagaimana situasi ketika Yeremia menyuarakan atau mewartakan Allah itu tidak selamanya diterima dengan baik. Mulai dari zaman Yosia, kemudian mulai zaman Raja Yoyakim, kemudian juga Nebukadnezar, Yeremia itu mengalami situasi yang tidak mudah, ditolak dan lain sebagainya. Namun panggilan Allah pertama itu sungguh-sungguh meneguhkan Yeremia bahwa Yeremia tidak sendiri. Dia senantiasa disertai, dia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan itu kita bisa sungguh-sungguh melihat di akhir bacaan pertama. Dikatakan demikian, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jadi inilah sebuah keyakinan sekaligus sebuah harapan Yeremia akan Allah yang senantiasa menyertai dia. Tanpa Allah, mungkin Yeremia tidak bisa melewati semua panggilan dan perutusan ini, Ibu. Dengan situasi dan kondisi pada zamannya ditolak dan lain sebagainya itu, lalu dia meyakinkan dan memberikan sebuah harapan bahwa Allah senantiasa memampukan aku, Allah senantiasa meneguhkan aku, dan menjadikan segala sesuatu itu menjadi baik, kan gitu. Karena membawa umat Israel berbalik kepada Allah. Gitu. Iya, sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah. Iya. Nah, Romo Yudi tadi kan dikatakan bahwa Yeremia ini dipanggil, lalu diutus oleh Allah untuk menjadi martir. Apakah mereka yang menjadi martir ini rata-rata adalah orang yang harus menunggu panggilan dulu, perutusan dulu dari Allah, atau bagaimana, Romo? Jadi kalau kita berbicara tentang menjadi martir dalam konteks yang baik, tidak hanya menyerahkan diri secara total kemudian mati itu, tetapi kita bisa menjadi martir-martir kecil dalam keseharian itu tidak harus menunggu atau bisa dikatakan hanya miliknya mereka yang terpanggil secara khusus, misalkan sebagai romo, pastor, frater, bruder, suster, atau kalau kita sebagai orang-orang Kristiani yang telah memberi diri dibaptis, maka kita memiliki panggilan dan perutusan yang sama, mewartakan, memberikan kesaksian. Apalagi setelah kita yang menerima sakramen Krisma, ya kan, itu kita diutus untuk mewartakan kabar baik, mengambil bagian dalam misi Yesus sendiri. Mewartakan Injil, kabar baik, kan itu. Jadi tidak harus menunggu menjadi seorang imam atau suster atau frater. Semua kita dipanggil untuk menghadirkan karya keselamatan Allah itu. Ada kata atau kalimat yang penting tadi, Romo, bahwa dengan kita dibaptis, apalagi kita menerima sakramen Krisma, itu berarti memang itu sudah menandakan bahwa kita siap, ya Romo, siap untuk menjadi teladan di masyarakat, membawakan kebijaksanaan kasih yang diajarkan Allah, seperti itu ya, Romo. Betul, Jadi dengan begitu tidak perlu menunggu wangsit atau panggilan, itu kita sudah bisa menjadi
martir-martir Iya, dalam kehidupan iya, sehari-hari. betul. Nah, Romo mungkin boleh diberikan contoh menjadi martir dalam kehidupan sehari-hari yang paling mudah, contohnya dalam lingkungan gereja deh, Romo. Mhm. Itu seperti apa? Ya sebenarnya banyak cara kita untuk Hmm. menjadi martir-martir kecil dalam kehidupan keseharian, entah di dalam lingkup keluarga, entah di lingkup karya pelayanan di gereja, kemudian entah di lingkup pekerjaan-pekerjaan kita, entah yang masih sekolah itu bisa di sekolah, kalau yang masih kuliah bisa di tempat kuliah, dimanapun berada, kapanpun dan dimanapun, kita bisa menjadi martir-martir kecil keseharian. Contoh sederhana, menjadi martir yang nggak harus kemudian sampai mati gitu ya. Ya, Tapi ya. menjadi martir kecil itu mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang kecil, sederhana, dan biasa. Misalkan saja, ketika ada orang gitu ya, Ya. yang tidak suka dengan kita, Ya, maka kita tidak perlu membalas gitu kan. iya, Yang iya, kita bisa lakukan adalah ya mendoakan mereka gitu. iya, Mendoakan yang terbaik tentunya ya. iya, Kalau doa yang terbaik pasti didengarkan Tuhan, iya, kan iya, gitu. Kemudian ketika kita di gereja, kita memberikan diri kita entah menjadi putra altar, putri sakristi, kita menjadi lektor, pemazmur, iya, menjadi tatib, kemudian menjadi prodiakon, kemudian menjadi yang multimedia. iya. Apapun peran dalam hidup menggereja, lingkup menggereja, itulah sebuah kesaksian menurut saya. Ya, Kesaksian kecil dan sederhana, dan ya, itulah bisa dikatakan jalan-jalan kecil menuju kepada kekudusan. Kan iya, gitu, iya. menjadi martir-martir kecil gitu. Iya, termasuk tentunya kalau di lingkup di luar Iya, gereja adalah bagaimana kita membawakan diri kita, menampakkan kekatolikan iya, kita, begitu iya dalam betul, keseharian iya, kita tanpa harus menyebutkan bahwa iya kita Katolik betul, gitu ya, iya, Romo ya. iya, iya. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri dalam kehidupannya selama 33 tahun itu, itulah yang kita usahakan untuk kita Iya, juga hadirkan gitu. Karena iya, iya, kita iya, menghadirkan Yesus yang lain gitu. Kita iya, adalah Yesus-Yesus yang lain, iya, kan iya, gitu. Kalau dalam konteks peringatan wajib hari ini ya kita menjadi martir-martir kecil dalam iya, iya. keseharian. Ya, Romo, jadi kalau boleh disimpulkan bahwa jadilah martir-martir yang kecil dalam kehidupan sehari-hari itu Ya, tidak berarti kita harus sampai ya benar-benar ke arah kematian begitu iya, ya, tapi kita memberikan contoh-contoh terbaik seperti yang diberikan Allah pada iya, kita. Seperti itu ya iya Romo ya. betul ya. Ya Romo Yudi, sayang sekali kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Diosesan Ignatius Wahyudi Paweling dan saya MIA Syaneta. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami di alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari segera kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Yudi, di sesi kedua ini hal-hal menarik dan penting apa yang ingin Romo sampaikan? Terima kasih Bu Jin. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, kita bisa melihat dalam bacaan Injil hari ini kisah yang sangat inspiratif menurut saya Bu. Tapi juga sedih karena Yohanes Pembaptis itu bisa dikatakan seorang nabi yang mewartakan kebaikan, kebenaran, keadilan, Iya, ya.
membawa orang mau berbalik kembali ya. Betul. Dari yang jahat menjadi baik itu, Iya. tetapi kemudian dia tidak disukai gitu oleh Herodes ya. Iya. Dengan segala perjalanan-perjalanan yang menurut saya peristiwa yang sangat menyayat hati, sampai Yohanes Pembaptis itu kemudian kepalanya dipenggal, lalu Iya. ditaruh di sebuah talam, lalu dipersembahkan kepada Herodias gitu ya. Iya. Karena iya, itu iya. kan sebuah peristiwa ada ya kepicikan, ada kelicikan, ada dendam, macam-macam di situ. Iya. Dan kita bisa belajar dari kisah ini tentang tokoh-tokoh Iya. yang ada di dalamnya itu, Ibu. Iya, Ya. iya, iya. Walaupun sebetulnya dikatakan bahwa Herodes ini sendiri sebetulnya mengagumi Iya Yohanes. betul, iya. Dia suka mendengarkan ya. Maka tadi dikatakan bahwa dia pun meskipun punya rasa dendam, kemudian tapi dia suka mendengarkan perkataan-perkataan dari Yohanes Pembaptis tadi. Iya, Itu yang iya. kita bisa mendengar dari bacaan Injil hari ini. Iya, Gitu. iya, iya. Tadi kalau dilihat dendamnya itu kan muncul karena dia ditegur Iya ya, Romo ya. betul. Nah, di sini ini kalau kita lihat sebetulnya apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu adalah betul-betul teguran yang sebetulnya harusnya membangun, Iya mengingatkan betul, ya, Romo ya. mengingatkan. Iya. Iya, tapi diterima dengan salah, seperti itu Iya kah? betul, iya. Hmm. Karena peristiwa Herodes itu yang kemudian mengambil Herodias ya, istri Filipus. Iya. Filipus kan saudaranya Herodias, Iya, mengambil istri saudaranya sendiri kan. Iya. Seperti itu kan sesuatu yang menurut saya sangat nggak baik ya, sesuatu yang nggak baik. Iya, iya. Bahkan endingnya kan Filipus juga kemudian mati kan, seperti itu. Iya. Dan itulah yang kemudian membuat Yohanes Pembaptis sebagai nabi itu juga menyerukan kebenaran ya. Maka Iya. tidak baik kamu mengambil istri saudaramu Filipus gitu kan, Iya, gitu. iya, Dan itulah yang membuat dia tersinggung gitu ya. Iya, Kan membuat dia tersinggung, karena tersinggung itulah muncul dendam iya, iya. ya. Nah, sebetulnya kalau kita cermati nih Romo, ini batas antara tersinggung, Iya. dendam dengan rasa kagum, Iya. menghormati itu kan bedanya tipis ya Romo ya. Iya. Kayak, nah, kenapa yang di sini yang akhirnya yang dominan rasa benci itu ya Romo ya? Iya. Justru Herodes tidak bisa lagi melihat semua kebaikan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Seperti itu ya Romo. Sebenarnya hal ini dipicu oleh tadi ya Bu ya, oleh putri Herodias yang Ya, ketika Herodes memanggil para pembesar-pembesar, kemudian karena pesta kan gitu. Ketika putri Herodias itu menyukakan hati Herodes kan, Iya. maka mungkin kata-kata ini yang terlontar itu kemudian nggak bisa ditarik kembali kan. Iya. Segala iya. sesuatu yang kamu minta akan kuberikan kan gitu. Iya, Nah, ini kan menjadi celah bagi Herodias kan, untuk Iya, tadi kan, iya. untuk Iya. meniadakan Yohanes Pembaptis. Maka Iya. karena apa yang janjinya tidak bisa ditarik, karena pasti dia malu ya Iya, dengan iya, pembesar-pembesar tamu undangannya, maka dia Iya, mencoba iya. menepati janji apa yang sudah dijanjikannya itu. Iya. Apa yang kuberikan, apa yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Iya. Maka putri Herodias tadi kemudian dia tanya kepada ibunya, "Ibu minta apa?" "Kepala Yohanes." Maka disampaikan itu. Iya. Jadi di sini sebetulnya kita lihat tadi kekaguman Herodes pada Yohanes Pembaptis itu masih menghalangi dia untuk membalas dendam. Iya. Tapi ternyata diperkuat oleh Iya. sosok Herodias yang Iya. juga dia merasa dendam ya karena Iya. walaupun dia yang bersalah loh Romo ya betul. sebetulnya ya. Iya. Nah, Romo kalau kita lihat ini kan sebetulnya menyedihkan sekali bahwa saat menyatakan kebenaran itu justru Yohanes Pembaptis gitu dimusuhi. Rasanya tidak hanya oleh Herodes tapi Iya. Herodias juga ya Iya, Romo ya. betul. Dan pada saat ada kesempatan dendam itu dipuaskanlah, dikeluarkan. Iya. Romo, saya ingin lihat kalau kita boleh perhatikan ini kan sebenarnya menyangkut juga dengan kekuasaan yang dimiliki Herodes. Iya.
zaman sekarang Romo, Iya, iya. acap kali kekuasaan atau mereka yang berkuasa masihkah sering menyalahgunakan kekuasaan itu? Rasanya kita masih ketemu ya Romo. Nah, Iya, iya, iya. barangkali apa yang Romo lihat dan bisa Romo sharingkan di sini tentang Iya. contoh-contoh itu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekuasaan itulah sesuatu yang baik sebenarnya Ibu. Yang tidak baik ketika orang tidak menjalankan atau tidak bertanggung jawab terhadap kekuasaan yang dipercayakan oleh siapapun gitu ya. Maka yang idealkan adalah kekuasaan itu hendaknya mengabdi kepada masyarakat untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Tetapi acap kali dalam realitasnya kekuasaan itu disalahgunakan dengan ya motivasi macam-macam ya, untuk kepentingan pribadi, entah kepentingan kelompok ataupun oleh karena intimidasi dari yang lain. Sehingga aku menggunakan kekuasaanku yang tadinya aku mau menggunakan kekuasaanku secara baik, tetapi karena ada faktor-faktor atau pribadi-pribadi yang lain atau pihak-pihak yang lain itu kemudian aku bisa berbalik. Yang tadinya baik, niatnya baik, bisa menjadi niat yang buruk. Itulah yang terjadi ya, suasana batin dari Herodes yang tadinya ya dia kagum, dia mendengarkan Yohanes karena dia kan seorang nabi ya. Iya kan, karena dia seorang nabi, dia suka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi karena tersulut tadi ya, ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan tadi momen yang tepat itu, kemudian ya tadi menggunakan power, kekuasaannya itu pertama-tama ya karena ya tadi dia kalau kemudian tidak menepati janji, dia akan malu kan dengan dirinya kan. Dia seorang raja gitu kan. Dia akan malu. Maka supaya aku nggak malu ya akhirnya aku menggunakan berbagai macam cara supaya ya aku tetap eksis gitu kan dengan kekuasaanku. Maka dia tadi endingnya itu kan akhirnya memenggal, meskipun bukan dia yang memenggal, tetapi dia menyuruh orang untuk memenggal kepala Yohanes di penjara. Gitu. Nah, Romo, saya justru ingin bertanya nih Romo. Tadi kan sudah diceritakan bahwa kadang orang punya kekuasaan, lalu dia punya dendam, lalu dengan kekuasaannya itu dia menyalahgunakan, ya Romo ya. Nah, kalau bagaimana dengan kondisi yang tadi kan Romo juga sempat menyebut bahwa lingkungan itu seringkali juga berpengaruh. Sekarang Romo, katakan ada seorang yang punya kekuasaan, ya. Lalu oleh dorongan lingkungannya, dia diminta melakukan sesuatu yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu. Di posisi orang tersebut, bagaimana sebaiknya kita berlaku atau maksudnya mengambil keputusan, Romo? Terima kasih Ibu. Kalau dari bacaan-bacaan baik pertama maupun bacaan kedua itu sebenarnya saya menawarkan beberapa tokoh yang menurut saya bisa kita belajar dari mereka. Ada inspirasi-inspirasi yang mau ditawarkan kepada kita. Kalau dalam bacaan pertama itu dari Yeremia. Yeremia adalah pribadi yang selalu percaya pada penyertaan Tuhan. Itu inspirasinya. Pribadi yang selalu percaya dan akan penyertaan Tuhan. Yang kemudian dalam bacaan Injil kita bisa melihat beberapa tokoh yang mungkin bisa menginspirasi kita. Kalau dari Herodias dan Putri Herodias itu kita dapat belajar tentang sebuah keutamaan hidup. Artinya jangan dalam hidup itu menaruh rasa benci dan dendam dengan orang lain, dengan siapapun itu. Jangan pernah memiliki pikiran atau hati dan tindakan yang licik dan picik terhadap kehadiran orang lain, dan jangan menghalalkan berbagai macam cara atau segala hal untuk kemudian karena kekuasaan itu kemudian meniadakan orang lain. Kita bisa belajar dari Herodias dan Putri Herodias tadi. Mereka ada dalam situasi seperti itu. Dan yang kedua, kita bisa belajar dari Herodes sendiri, seorang raja tadi. Kita dapat belajar bagaimana dalam hidup ini kita harus memiliki sebuah prinsip hidup yang harus dipegang teguh. Saya rasa Herodes tidak punya prinsip hidup. Karena apa? Kemudian dia terombang-ambing. Terombang-ambing, kemudian dia kalah. Kan gitu. Akhirnya apa?
prinsipnya dia kemudian goyah, kemudian dia berubah, kemudian dia meminta diperlemah oleh janjinya tadi diperlemah oleh janjinya, kemudian menyuruh pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Itu menurut saya bisa belajar bagaimana dalam hidup itu juga harus punya prinsip hidup yang benar, itulah yang harus dipegang teguh. Yang baik, yang benar, dan yang berkenan pada Allah, itulah yang harus prinsip yang harus dipegang. Atau dalam istilahnya itu ada summa bonum, kebaikan tertinggi itulah yang mau kita pegang. Itu tidak ada dalam diri Herodes. Kan gitu. Kemudian kalau kita dari Yohanes Pembaptis, kita bisa belajar bagaimana menjadi pribadi yang sungguh-sungguh setia, tangguh dan totalitas akan cinta Allah itu. Dan itu ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita ya? Mau menjadi seperti siapa dalam hidup ini? Kan sebuah pilihan kan. Aku bisa menjadi Herodias, bisa. Aku menjadi putri Herodias, bisa. Menjadi Herodes, bisa. Menjadi Yohanes Pembaptis, bisa. Dunia itu menawarkan berbagai macam cara. Dan memang ada ungkapan yang mengatakan kalau ingin tahu karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Itu ada benarnya. Benar, Tapi kalau kembali tadi, waktu kita sudah tidak banyak, Romo, tapi kalau boleh disimpulkan bahwa sebetulnya jangan pernah takut ya, tidak ada yang salah dengan kekuasaan itu, tapi kita harus punya komitmen yang tinggi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan itu, dan hanya mewartakan yang terbaik seperti itu. Melayani Bu. Dengan kekuasaan itu harapannya semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang melayani dengan cinta dan lain sebagainya. Maka apapun peran kita ya, status kita bisa memberi kesaksian itu tentang Allah yang Maha Baik, tentang kebaikan, tentang kebenaran. Kalau sebagai orang tua, misalnya sebagai ibu, bisa menjadi martir-martir kecil dalam keluarga. Ketika ketika memasak, kemudian menemani anak-anak, kemudian menemani suami dengan penuh sukacita, itulah kemartiran kecil. Demikian juga suami ketika bekerja untuk keluarga, untuk anak-anak dengan semangat, tanpa lelah, dengan tetap mengandalkan Allah, itulah kemartiran. Dan kalimat pentingnya, berkuasa itu justru sebaiknya melayani. Betul. Harusnya melayani, mengabdi, mengabdi semakin banyak orang, kan gitu. Baik Romo Yudi, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita harus akhiri perbincangan kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Yudi. Silakan Romo. Sahabat-sahabat Rohani Katolik dimanapun berada, marilah kita mengakhiri permenungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami dan telah kami dengarkan. Semoga firman-Mu ini meneguhkan kami, membimbing kami, dan menuntun kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada. Semoga dengan sabda-Mu itu kami senantiasa boleh bertumbuh di dalam kekudusan lewat kesaksian-kesaksian kami di dalam hidup sehari-hari. Kami mohon curahkanlah Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa menuntun kami, membimbing kami, agar seluruh diri kami boleh memantulkan, boleh menghadirkan kasih-Mu untuk sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga kita semua senantiasa dibimbing
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Yudi, terima kasih sekali sudah Sama-sama mengisi Ibu acara Jin. ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Diocesan Ignatius Wahyudi Paweling dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa bahagia.